قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Makanya kita dapat di sebagian orang, mereka tidak mau bermadhab dengan madhab Syafi'i dalam masalah akidah. Mereka bilang kami, ya, kalau fikih dari ikut Imam apa? Syafi'i. Tapi kalau akidah ikut siapa? Kalau akidah ikut Asy'ari. Kalau akhlak ikut apa? Imam Ghazali. Jadi mereka tidak ridho mengambil akidah Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan orang yang mentakwil sifat dikatakan sebagai Jahmiyah. Seharusnya kalau Anda ingin ikut Imam Syafi'i, ikut seluruhnya, total-totalnya. Jangan cuma ambil apa? Fikihnya. Ambil fikihnya, ambil juga akidahnya. Ya. Jadi ini penjelasan Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, kata beliau, jadi orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Dan sering kita katakan seandainya kalau Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya, berarti Adam tidak spesial. Justru Allah berdalil dengan Adam diciptakan dengan tangan Allah agar iblis tunduk kepada, sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah berdalil dengan keistimewaan Adam. Di antara keistimewaan Adam apa? Dia diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tidak sujud? Seandainya kedua tangan artinya kekuatan, maka iblis bisa membantah. Kata iblis, apa bedanya saya dengan Adam? Kau ciptakan Adam dengan kekuatan, kau ciptakan saya juga dengan apa? Kekuatan. Jadi barang siapa yang menakwilkan tangan Allah dengan kekuatan, berarti dia telah menghilangkan keistimewaan Nabi Adam. Dan dia semakin menguatkan hujahnya iblis. Paham? Dia menguatkan hujahnya apa? Iblis. Ya. Kita mengambil akidah ya dengan sanad, dengan para ulama, bukan karangan kita sendiri. Bukan karangan kita sendiri. Oleh karenanya waktu Ibnu Taimiyah ditanya tentang masalah akidah, dari mana diambil akidah, kata Ibnu Taimiyah, al-i'tiqad laisa li la yu'khadhu anni wa la yu'khadhu amman huwa akbaru minni. Kata Ibnu Taimiyah, akidah itu tidak diambil dari saya dan tidak diambil dari orang yang lebih hebat dari saya, tetapi diambil dari Al-Quran dan Sunnah, wa ma ajma alaihi salaful ummah. Diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Karena mereka yang lebih paham tentang masalah apa? Akidah. Nah, sekarang kita nukil perkataan para salaf tentang tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah dinamakan dengan apa? Jahmiyah. Dinamakan dengan Jahmiyah. Makanya Imam Asy'ari bin Abdullah tatkala disampaikan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat nuzul, bahwasanya Allah tidak turun di malam sepertiga malam yang terakhir, yang turun adalah rahmatnya atau apanya, adapun bukan Allah yang turun, maka Imam Syarif bin Abdullah berkata, tanyakan kepada mereka, dari mana mereka mengambil akidah mereka? Yang ngomong seperti itu siapa? Kalau kami mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, dari para tabi'in, dari para salaf. Kalau mereka ngomong seperti itu, dari mana ngambilnya? Makanya kalau ada orang yang menolak sifat, tanya, kamu akidahnya dari mana? Dari mana ngambilnya? Makanya tidak semua orang dikatakan salafi. Disinilah perbedaan antara manhaj salaf dengan yang lainnya, ikhwan. Kenapa penting kita memahami manhaj salaf? Karena manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan apa yang diyakini oleh para salafus saleh, bukan orang belakangan. Kemudian datang orang mengatakan semuanya salafi. Bagaimana semuanya salafi? Kemudian dikatakan ya Islam itu ya salafi. Benar, Islam, salafi bagian dari Islam. Ya, tetapi Islam bermacam-macam. Salaf ini untuk membedakan mana pemahaman yang benar dengan pemahaman yang tidak benar. Pemahaman yang benar diambil dari pemahaman salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dalam masalah akidah, ngambil dari mana? Kita ngambil dari para salaf. Tadi saya sebutkan para ulama. Saya sebutkan para ulama yang tinggi hidup di abad kedua dan abad ketiga, yang mereka menemukan bid'ah-bid'ah seperti ini, maka mereka bantah. Mereka bantah. Bagaimana kita menamakan semua orang salafi sementara mereka sendiri tidak mau menamakan diri mereka salafi? Paham? Antum kalau ketemu sama sebagian kelompok, antum salafi, mereka enggak mau karena mereka tahu mereka berbeda dengan pemahaman salaf. Loh, ente salafikan dia sementara dia tidak mengaku diri sebagai apa? Salafi. Bahkan sebagian mereka mengejek salafi. Gimana manhaj salaf kemudian dibawa zaman sekarang? Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang masalah akidah yang kita ingin kita meninggal bertemu dengan Allah di atas akidah yang benar. Ya, di atas akidah yang benar, bukan akidah yang menyimpang, bukan akidah yang batil. Ini bukan perkara sepele, makanya para ulama menulis buku membantah mereka dari dulu. Karena penyimpangan dalam hal ini, penyimpangan dalam masalah akidah, ya. Orang-orang Nasrani ya salah menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat. Menyimpang dalam tauhid asma
wa sifat. Mereka bukan penjahat, mereka bukan pembunuh, tapi mereka meyakini Allah punya anak. Ini kesalahan dalam masalah apa? Sifat. Kalau kita bicara tentang akhlak, apa masalahnya kalau Allah punya anak? Kalau kita bicara tentang masalah akhlak, ya. Orang meyakini Allah punya anak juga bisa berbuat baik, itu tidak? Banyak orang Nasrani juga akhlaknya mulia. Faham? Sebagian orang menggampangkan, sudah kita masalah nggak usah dibahas, nggak masalah. Yang penting kita baik-baik. Orang Nasrani juga baik. Allah menyatakan mereka sesat bukan karena mereka berakhlak buruk, mereka akhlaknya baik orang Nasrani. Tapi mereka dikatakan sesat karena salah berakidah tentang siapa? Tentang Allah Subhanahu wa taala.